Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Masjid Nurullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian duduk di dalam sebuah majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ta'lim. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan agama Islam, menyebarkan agama Islam sehingga Islam bisa sampai kepada negara yang kita cintai ini, dan alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertahankan hidayahnya kepada kita, mempertahankan keimanan kita sampai meninggal dunia kelak, sehingga kita ini dijadikan pengikut Nabi Muhammad bukan hanya di dunia saja, akan tetapi di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Nurullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita akan memasuki hadis yang ke-72. Hadis Wan Abi Tharif Adi bin Hatim At-Tai qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqalillahi minha falyati taqwa. Rawahu Muslim. Dari Abi Tharif Adi bin Hatim At-Tai, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan suatu sumpah kemudian dia melihat ada yang lebih bertakwa terhadap Allah darinya, maka hendaklah dia mendatangi yang lebih bertakwa. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-72 ini berbicara tentang permasalahan sumpah. Bagaimana kita ketika bersumpah, melakukan suatu sumpah, kemudian setelah kita bersumpah, apakah langsung setelahnya atau mungkin keesokan harinya ataupun berapa waktu kemudian kita melihat ada yang lebih baik daripada apa yang kita sumpahkan tadi, maka kata Nabi, hendaklah kita membatalkan sumpah kita, kemudian kita melaksanakan yang lebih baik. Sumpah kalau dalam bahasa Arab itu bisa berarti al-halif, bisa berarti al-qasam, bisa berarti al-yamin. Ya, al-yamin ini artinya kanan. Kenapa dipergunakan dengan istilah yamin, kanan? Dikarenakan pada zaman jahiliyah sebelum ada Islam, orang-orang Arab ketika mereka bersumpah itu mereka saling menempelkan tangan kanan mereka. Artinya ketika mereka mengambil sumpah demi Allah, misal ketika mereka bersumpah itu mereka saling bersalaman, maka dikatakan yamin. Kemudian arti sumpah itu sendiri adalah menguatkan perkataan dengan sesuatu yang diagungkan dengan menggunakan istilah-istilah tertentu. Sumpah adalah menguatkan perkataan dengan sesuatu yang diagungkan menggunakan istilah-istilah tertentu. Kita lihat pengertian dari sumpah ini
menguatkan perkataan. Artinya apa? Ketika seseorang berbicara, dia memerlukan sesuatu penguat agar apa yang diucapkannya didengar oleh orang lain, agar apa yang diucapkannya dipercayai oleh orang lain. Makanya dikatakan di sini menguatkan. Kata para ulama, menguatkan artinya ketika seseorang akan bersumpah wajib memiliki niat di dalam hatinya. Kalau seandainya dia tidak memiliki niat, tidak mungkin dia berencana ingin menguatkan perkataannya. Makanya di antara syarat utama ketika seseorang bersumpah adalah niat. Dia wajib berniat. Saya niat untuk bersumpah. Karena tidak semua orang mengucapkan demi Allah tujuannya adalah bersumpah, tidak. Tapi yang dikatakan sumpah kalau dibarengi dengan niat. Karena kata Rasulullah dalam hadis yang lain, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kita ini tergantung daripada apa yang kita niatkan. Begitu pula dengan ketika kita bersumpah. Kita niatnya apa sumpah ini? Benar-benar sumpah karena Allah, menguatkan perkataan kita, ataukah kita ini sumpah hanya omongan, obrolan biasa saja? Karena seperti di Arab Saudi sana, itu mereka mudah sekali mengucapkan wallah, wallahi begini, wallahi begitu. Wah, sangat mudah sekali mereka mengucapkan kata wallahi. Tapi wallahi yang mereka ucapkan itu bukan sumpah. Ya, tidak selalu sumpah. Jadi syarat utama ketika seseorang bersumpah itu wajib dibarengi dengan niat. Kemudian menguatkan perkataan. Di antara syarat sumpah tersebut adalah sumpah harus dikatakan oleh seorang yang sudah berakal. Artinya kalau orang yang tidak berakal, orang gila mengatakan demi Allah, kita tidak perlu mendengar, oh orang gila tersebut sumpah, wah berarti benar omongan orang gila tersebut. Tidak, karena dia belum berakal. Kemudian juga anak kecil. Ketika anak kecil mengucapkan demi Allah, anak kecil bersumpah, kita tidak bisa mengatakan oh iya benar, dia anak tersebut bersumpah. Kenapa? Karena dia belum benar-benar berakal. Ya, dia belum balik, belum sampai kepada usia yang dikatakan seseorang benar-benar memiliki akal yang sehat. Dia belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Jadi di antara syarat sumpah tersebut adalah harus ada niat, kemudian diucapkan harus oleh orang yang berakal, tidak oleh anak kecil, tidak juga oleh orang yang tidak sehat, orang yang gila. Kemudian juga termasuk dari syarat seseorang ketika dia bersumpah, dikatakan dalam definisi sumpah tadi bahwasanya menguatkan perkataan, ya, menguatkan perkataan dengan pengagungan terhadap sesuatu. Artinya ketika seseorang bersumpah itu harus menggunakan sesuatu yang diagungkan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya haruslah sesuatu yang diagungkan. Artinya apa? Artinya ketika dia bersumpah harus menggunakan sesuatu yang diagungkan. Kalau dia menggunakan bukan sesuatu yang diagungkan, maka tidak bisa dikatakan sumpah. Nanti kita akan lihat definisi sumpah menurut syariat. Ya, di sini dikatakan bahwasanya tadi menguatkan perkataan dengan sesuatu yang diagungkan dengan lafaz-lafaz tertentu. Ya, lafaznya pun bukan lafaz biasa, tapi menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Inilah definisi arti kata sumpah. Adapun menurut syariat Islam, sumpah itu adalah huwal halif billahi au bismin min asma'ihi au sifatin min sifatihi. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, atau dengan nama Allah Subhanahu wa taala, atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi di dalam definisi sumpah adalah menggunakan sesuatu yang diagungkan. Tapi kalau menurut Islam, sesuatu yang diagungkan tersebut haruslah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan mengucapkan nama Allah atau salah satu nama-nama Allah yang lain, misalnya mengucapkan demi Allah. Berarti kita menggunakan lafaz Allah Subhanahu wa taala di dalam sumpah kita. Misalnya demi Ar-Rahman. Boleh, karena termasuk daripada salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
atau kita boleh menggunakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala demi zat yang menciptakan kita. Ya. Penciptaan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperbolehkan bersumpah dengan menggunakan salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah di dalam definisi di dalam Islam. Artinya ketika kita bersumpah, kita tidak boleh menggunakan selain daripada sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah lafaz Allah ataukah salah satu nama-nama Allah ataupun salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dianjurkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, ketika seseorang akan bersumpah, ketika seseorang akan menguatkan perkataannya, hendaklah dia ini benar-benar memperhatikan. Jangan sampai keluar dari mulutnya sesuatu yang keluar dari jalur Islam. Jangan sampai keluar dari mulutnya sesuatu yang menjadikan diri dia murtad, menjadikan dia telah melakukan suatu kesyirikan. Karena bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala itu diharamkan oleh syariat kita. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Kata Rasulullah, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Barang siapa yang akan bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala aw liyasmut, atau lebih baik dia diam. Artinya ketika dia ingin menguatkan perkataannya, lihat oleh dia, apa yang akan saya pergunakan untuk memperkuat perkataan saya. Kalau menggunakan nama Allah, siap, bismillah, demi Allah saya telah melakukan ini, demi Allah saya akan pergi ke sana, demi Allah saya akan membayar, demi Allah saya akan melakukan apapun juga. Kita lontarkan penguat dari apa yang akan kita yakinkan terhadap orang lain. Tapi kalau seandainya kita ini yang akan menjadi penguat sesuatu yang tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik kita tahan omongan tersebut, tidak kita keluarkan dari mulut kita. Karena di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akan bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala aw liyasmut. Kata Nabi, atau lebih baik dia untuk diam. Tidak harus keluar penguat. Dia mau bicara saja, keluar dari mulutnya pembicaraan biasa. Tidak harus menggunakan penguat, tidak harus menggunakan sumpah. Kenapa? Karena kalau seandainya keluar penguat atau sumpah dari mulutnya yang bukan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu malapetaka untuk dirinya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, kata beliau, "Man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyrak." Kata Rasulullah, "Man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur atau dia telah musyrik. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad serta oleh perawi lainnya. Dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kekufuran. Dia telah kafir. Hati-hatilah kita ketika kita ingin menekankan omongan kita. Ketika kita akan menggunakan sumpah, berusahalah semaksimal mungkin menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala atau salah satu nama-nama Allah atau salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kita mendapati Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan berbagai macam makhluknya. Wal asri, demi masa, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi waktu duha, dan lain sebagian dari sumpah-sumpah yang Allah Subhanahu wa taala pergunakan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ingat, ini adalah kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita semua, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan masa, menciptakan waktu, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mau berbuat apapun juga, kita tidak akan bertanya, ya, kenapa Allah berbuat demikian? Tidak akan ada orang yang bertanya, tidak akan ada orang yang mempermasalahkannya. Beda dengan kita. Kita diberi batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia,
batasan engkau ketika bersumpah hanya dengan menggunakan nama Allah atau salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari itu engkau telah kufur. Keluar dari itu engkau telah musyrik. Keluar dari itu berarti engkau telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan semuanya. Allah bersumpah dengan ad-duha, ya haknya Allah. Allah bersumpah dengan matahari, haknya Allah. Karena semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita, terkadang ada orang yang tidak sadar menggunakan sumpah, terbiasa mengeluarkan kata-kata yang dia rasa ini adalah perkataan yang baik, padahal perkataannya tersebut menjerumuskan dia ke dalam kekufuran atau ke dalam kemusyrikan. Tidak sedikit di dalam kehidupan kita orang yang bersumpah demi Ka'bah. Demi Ka'bah, Ka'bah bukan nama Allah, bukan salah satu nama Allah, bukan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya kita bersumpah dengan menggunakan Ka'bah. Demi Rasulullah, nggak boleh kita bersumpah dengan mengatakan demi Rasulullah. Ya, di masyarakat kita ada sebagian orang kalau bersumpah hanya demi Allah saja, orang belum mau mendengarkan. Tapi ketika orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, oh berarti orang ini serius dengan sumpahnya. Ini adalah suatu kesalahan. Walaupun orang menganggap bersumpah dengan demi Allah, demi Rasulullah lebih didengar, tetap kita ini haram untuk mengucapkannya. Kata Nabi sendiri yang mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir dan telah musyrik. Kalau kita diperbolehkan bersumpah dengan mengucapkan demi Rasulullah, niscaya Nabi akan mengajarkannya kepada kita. Nabi akan memerintahkan kita untuk bersumpah dengan menggunakan nama beliau, dengan menggunakan jabatan beliau, yaitu Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi sebagian di masyarakat kita ada orang yang bersumpah dengan misal dengan para wali, demi Abdul Qadir Jailani, demi wali fulan, demi wali fulan, demi fulan, dan lain sebagainya dari sumpah-sumpah yang keluar dari mulut mereka, dan sesungguhnya itu adalah sumpah-sumpah yang diharamkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini benar-benar memperhatikan perkataan yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai ketika kita ingin menguatkan perkataan kita, kita ingin menguatkan ucapan kita, kita pergunakan sumpah. Kemudian sumpah yang kita pergunakan sumpah yang salah. Dengan kesalahan kita tersebut, ingat, bukan kesalahan yang biasa, kesalahan yang fatal. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, faqad kafara au asyrak, maka dia telah kufur atau dia telah menjadi seorang yang musyrik. Musyrik kita tahu dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang musyrik kalau dia meninggal dunia, dia akan kekal berada di dalam neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, hati-hatilah ketika kita ini melakukan sumpah. Sumpah dalam Islam boleh. Sumpah tidak dilarang di dalam Islam. Para ulama mengatakan, ada sebagian ulama mengatakan sumpah ini mubah hukumnya, ada sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Ada sebagian ulama sampai membedakan hukum di dalam sumpah. Ada yang mengatakan sampai wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Yang wajib misalnya berhubungan dengan apa? Misalnya ketika kita menekankan sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran, berhubungan dengan kebenaran, berhubungan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, kita bersumpah demi Allah ini adalah suatu yang benar. Kalau seandainya orang tidak mau percaya kecuali dengan sumpah tersebut, maka kita wajib untuk bersumpah dengannya. Sumpah bisa menjadi haram. Kapan sumpah menjadi haram? Ketika kita bersumpah di dalam kebohongan. Bersumpah dalam bohong, bersumpah dalam dusta, itu haram hukumnya. Dalam sebuah hadis dijelaskan ya, oleh Roja bin Haywah bahwasanya ada dua orang yang berselisih di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang berselisih di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kepemilikan sebidang tanah. Kata orang yang pertama, akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada salah satunya, hendaklah engkau membawakan ini bukti
Mana buktinya bahwasanya tanah tersebut adalah milik kamu? Ya. Apakah mungkin dia membawa bukti, membawa seorang saksi, membawa bukti dia pernah membayar dan lain sebagainya? Nabi meminta bukti kepada yang satu orang, kemudian kepada yang satunya lagi Nabi meminta untuk bersumpah. Ketika orang yang kedua ini diperintahkan untuk bersumpah, orang yang pertama, seorang Hadrami yang datang dari Hadramut berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya dia hanya bersumpah saja, demi Allah pasti semua ini akan menjadi milik dia." Dia orang yang pertama diperintahkan untuk mendatangkan bukti. Susah mencari bukti. Ya, mungkin tidak ada catatan ketika mengadakan transaksi. Mungkin ketika transaksi tidak ada saksi, tidak ada yang menyaksikan. Dia merasa kesulitan untuk mendatangkan bukti. Sedangkan orang yang kedua dengan mudahnya diperintahkan oleh Rasulullah hanya untuk berucap. Ya, mengucapkan apa? Mengucapkan sumpah. Demi Allah, tanah tersebut adalah milik saya. Makanya orang pertama mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau seandainya orang tersebut hanya dengan sumpah saja, demi Allah, pasti tanah tersebut akan menjadi miliknya." Ketika Nabi mendengar orang pertama, orang dari Hadrami tadi mengatakan demi Allah, kata Rasulullah, "Hati-hatilah ketika engkau bersumpah. Karena kalau seandainya engkau bersumpah dalam kebohongan, maka engkau akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala marah kepadamu." Ya, orang yang bersumpah di dalam kedustaan, maka dia akan datang pada hari kiamat kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Lalu orang yang kedua tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya aku tidak bersumpah?" Maksudnya aku serahkan tanah tersebut kepada orang tadi, ya, orang yang pertama. Kata Rasulullah, "Kalau seandainya engkau tidak mau bersumpah, falakal jannah, maka untukmu surga." Akhirnya kata orang yang kedua tadi, "Ya Rasulullah, aku tidak mau bersumpah dan aku serahkan tanah tersebut untuk menjadi milik si orang yang pertama." Ya, jadi hati-hatilah para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan suatu sumpah. Jangan sampai kita ini bersumpah tapi ternyata dengan sumpah tersebut kita menjadi musyrik. Dengan sumpah tersebut kita ini menjadi kafir. Yang terbaik kata para ulama adalah ketika kita bersumpah, hendaklah sumpah kita dibarengi dengan kalimat insya Allah. Nah, misalnya kita ketika seorang bertanya kepada kita atau meminta kita untuk datang ke tempat dia, kemudian kita katakan, "Iya, saya besok akan datang ke tempat Anda." Kemudian orang tersebut tidak yakin dengan ucapan kita, maka kita tekankan dengan sumpah, "Demi Allah, besok saya akan datang ke tempat Anda insya Allah." Jadi kata-kata sumpah tersebut dibarengi dengan kata insya Allah. Kalau seandainya kita ini mengucapkan, membarengi kata sumpah dengan insya Allah, maka akan ada dua keuntungan bagi diri kita. Ya, untuk diri kita akan mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Karena kita mengucapkan insya Allah jika Allah berkehendak, jika Allah menghendaki. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita tidak bisa melaksanakannya, seperti contoh tadi kita tidak bisa datang ke sana, maka kita tidak harus membayar kafarat. Ya, kita tidak harus membayar kafarat. Ini dua keuntungan kalau seandainya kita ini bersumpah, kemudian sumpah kita tersebut dibarengi dengan kata insya Allah. Ya, yang pertama, kita tidak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatu ini adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka apa yang kita inginkan akan terjadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, sebesar apapun keinginan kita, sebesar apapun kemauan kita, maka itu tidak akan pernah terjadi. Maka barengilah ketika kita bersumpah dengan kata insya Allah. Artinya jika Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Kemudian keuntungan yang kedua adalah ketika kita tidak bisa melaksanakannya, kita tidak harus membayar kafarat sumpah. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, perhatian Allah Subhanahu wa taala,
apakah semua kata wallahi ini dikatakan sumpah? Ketika kita mengucapkan demi Allah, setiap kata demi Allah, apakah itu termasuk dari sumpah? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya sesuatu dikatakan sumpah kalau berhubungan dengan sesuatu yang akan datang, dengan sesuatu yang belum terjadi. Kalau dengan sesuatu yang sudah terjadi, itu tidak dikatakan sumpah. Misalnya kemarin ada kejadian tabrakan misalnya, kemudian kita bercerita kepada orang lain, wah kemarin ada tabrakan di sana, wah saya melihatnya. Orang tersebut bertanya kepada kita, kamu benar melihatnya? Kemudian kita katakan, demi Allah saya melihatnya. Nah, ini tidak termasuk ke dalam sumpah. Kenapa? Karena kejadiannya sudah berlalu. Kalau kita mengatakan demi Allah, maka ada dua kemungkinan di sana. Kemungkinan pertama adalah benar ucapan kita, kemungkinan kedua adalah dusta ucapan kita. Kalau benar, maka itu adalah sebagai penguat ucapan kita, ya, apa yang kita ucapkan. Tapi kalau seandainya bohong, kalau seandainya dusta, ya, maka kita telah berbohong atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengucapkan demi Allah, demi Allah saya kemarin melihat kejadiannya. Ketika kita tidak melihat kejadian, berarti kita telah berbohong. Berbohong dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau seseorang berbohong dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam riwayat lain disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa billata wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa yang bersumpah dengan mengucapkan kata Lata dan Uzza, ya, Lata dan Uzza ini adalah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy, ya, sebelum Islam. Mereka menyembah Lata, mereka menyembah Uzza, menyembah berhala-berhala tersebut. Ketika mereka bersumpah, mereka mengatakan demi Lata, demi Uzza. Itu yang mereka sumpahkan. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama-nama tersebut selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Artinya dia wajib untuk bertobat kembali. Dia telah kufur dengan perkataannya tersebut, dia telah kufur dengan sumpahnya tersebut, maka dia wajib untuk memperbaharui keislamannya. Dia wajib untuk mengulangi syahadatnya. Dia wajib untuk mengatakan la ilaha illallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya katakan tadi, saya ulangi, bahwasanya sumpah, seseorang dikatakan bersumpah kalau berhubungan dengan sesuatu yang akan datang, dengan sesuatu yang belum terjadi. Ya, seperti contohnya, kamu besok akan datang nggak? Demi Allah saya akan datang. Berarti itu sumpah. Nah, kalau seandainya kamu kemarin datang nggak? Demi Allah saya datang. Kata demi Allah ini untuk yang kedua tidak dikatakan sumpah. Kenapa? Karena kejadiannya sudah, yang lalu sudah terjadi. Tapi yang pertama tadi, besok kamu datang nggak? Demi Allah saya akan datang. Berarti ini dikatakan sumpah. Ketika kita tidak datang, ya, ketika kita mengatakan demi Allah saya akan datang, lalu kita tidak datang, maka kita berdosa. Maka kita telah melanggar sumpah kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa kafaratnya ketika kita melanggar sumpah kita? Kafaratnya ada di dalam surat Al-Maidah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum, ya, sumpah yang tidak serius, sumpah yang tidak benar-benar sumpah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dengan sumpah yang benar-benar, ya, yang sumpah yang sesungguhnya. Artinya sumpah yang tidak sungguh-sungguh itu seperti yang saya katakan tadi. Saya contohkan, seperti contohnya di Arab Saudi, itu mereka ketika berbicara wallahi, sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit wallahi. Kamu udah makan belum? Wallahi sudah. Ya. Kamu nanti apa? Kemarin hadir nggak? Wallahi saya hadir. Selalu mengatakan wallahi, wallahi dan wallahi, tapi tujuan mereka bukan sumpah.
Ya, mereka tidak berniat untuk mengatakan itu adalah sumpah, tapi kebiasaan dalam perbicaraan sehari-hari mereka. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ucapan tersebut, sumpah tersebut tidak ditekankan, maka dia tidak berdosa. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi mereka yang sungguh-sungguh ketika mereka bersumpah. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fa kafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Maka kafaratnya ketika seseorang membatalkan sumpahnya atau seseorang melanggar sumpahnya, maka kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan sehari-harinya, atau membelikan pakaian untuk 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka hendaklah dia berpuasa selama 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Kata Allah, itulah kafarat sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ayat 89 dari surat Al-Maidah ini menjelaskan tentang kafarat sumpah kita. Kalau seandainya kita melanggar sumpah kita, kalau seandainya kita mau membatalkan sumpah kita, maka kita wajib untuk membayar kafaratnya. Apa kafaratnya? Diberi 3 pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. Ya, ingat di sini memberi makan. Ketika Syekh bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah saya ini mengganti dengan uang? Dijawab oleh bin Baz, tidak boleh. Ya, mengganti kafarat yang seharusnya kita memberi makan diganti dengan uang, tidak boleh. Jadi wajib memberi makan, atau kita memberi makanan pokok. Misalnya makanan pokok di kita beras, kita bagikan beras kepada 10 orang, ya 10 orang miskin. Jadi 3 pilihan. Yang pertama memberi makan 10 orang miskin, yang kedua memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, kemudian yang ketiga membebaskan budak. 3 pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita membatalkan sumpah kita, ketika kita melanggar sumpah kita. Misalnya kita bersumpah, demi Allah besok saya tidak akan datang, tapi ternyata kita datang, berarti kita telah melanggar sumpah kita. Wajib kita untuk membayar kafarat. Apa kafaratnya? Salah satu dari 3 tadi, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faman lam yajid, kalau seandainya kalian tidak mendapatkan salah satu dari ketiganya, kalian tidak mampu memberi makan orang miskin, tidak mampu memberi pakaian kepada 10 orang miskin, tidak mampu untuk membebaskan budak, tidak punya harta, kalian benar-benar orang miskin, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasiyamu thalathati ayyam, maka bisa diganti dengan puasa selama 3 hari. Ingat, di sini puasa hanya boleh dilakukan kalau kita tidak bisa melakukan salah satu dari 3 yang pertama. Tidak boleh seseorang mengatakan, saya mau membatalkan sumpah saya dengan berpuasa. Tidak boleh, selama kita belum mencoba yang ketiga, salah satu di antara 3 yang pertama. Ya, jadi yang ada pilihan adalah 3 tadi, memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Boleh kita pindah ke puasa kalau kita tidak sanggup dengan ketiga-tiganya, tidak bisa memberi makan, tidak bisa memberi pakaian, tidak bisa membebaskan budak, maka disitulah kita boleh untuk pindah kepada puasa. Puasa 3 hari, fasiyamu thalathati ayyam. Dan ingat, puasa 3 hari ini wajib berurutan, wajib untuk berurutan. Misal kita mulainya hari Senin, berarti wajib Senin, Selasa, dan hari Rabu. Ya, wajib untuk berurutan kata para ulama. Itulah kafarat janji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian bersumpah. Kafarat sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga sumpah kita. Kata para ulama, ayat ini menganjurkan kepada kita agar tidak mudah bersumpah,
agar kita tidak terlalu sering untuk mengucapkan sumpah. Wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Kata Syekh Ibn Al-Utsaimin, di antara penjagaan terhadap sumpah adalah tidak sering-sering atau tidak memperbanyak sumpah kita. Jadi jangan sedikit-sedikit untuk meyakinkan kita bersumpah demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Jangan, ya akhi. Ingat, sumpah itu tidak gampang, sumpah itu tidak mudah. Salah kita dalam mengucapkan, salah kita dalam melafazkan, kita bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan. Kalau kita sudah bersumpah, kemudian kita lupa, misalnya kita bersumpah demi Allah saya tidak akan demi Allah saya tidak akan pergi ke stasiun Kalibata, misalnya. Saya kalau naik kereta akan pergi ke stasiun yang lain. Demi Allah saya tidak akan pernah mau masuk ke stasiun Kalibata. Manusia dikatakan dinamakan insan likathrati nisyanihi, dinamakan manusia dengan nama bahasa nama insan itu dikarenakan banyak lupa manusia ini. Sekarang mungkin kita mengatakan demi Allah saya tidak akan menginjakkan kaki di stasiun Kalibata. Mungkin suatu waktu kita tidak sadar, misalnya 2-3 tahun ke depan kita sudah lupa, tahu-tahu kita berangkat, kita naik kereta dari stasiun Kalibata. Berarti kita telah melanggar sumpah kita. Kita telah mengatakan demi Allah tidak akan menginjakkan kaki di stasiun Kalibata, tapi dengan tidak sadar kita menginjakkan kaki kita di sana. Makanya hati-hatilah ketika kita bersumpah. Ya, jangan sampai, kalau bisa jangan sampai kita ini bersumpah karena berat kalau seandainya kita melanggar dari sumpah kita tersebut. Kemudian perhatian dimakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang yang bersumpah dengan tidak menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya contohkan tadi, ada sebagian orang bersumpah dengan demi Ka'bah, ada sebagian yang bersumpah misalnya demi malaikat, demi malaikat Jibril, demi malaikat Israel, demi malaikat siapapun juga. Ada yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Nah, kalau seandainya seseorang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya dia telah berdosa dengan sumpahnya tersebut. Lalu, apakah dia wajib membayar kafarat? Kata para ulama, tidak wajib dia untuk membayar kafarat. Kenapa? Karena yang mewajibkan kafarat itu adalah sumpah yang sesuai dengan syariat. Ya, sumpah yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang bersumpah dengan tidak menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dia belum bersumpah. Ketahuilah dia tidak bersumpah karena sumpahnya tidak sah. Karena sumpahnya tidak benar. Apa yang harus dilakukan ketika dia bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala dan dia ingat dan dia sadar? Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kafarat atas dia yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hadis ini, di dalam hadis yang ke-72 ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah mengucapkan suatu sumpah kemudian dia melihat perkara lain lebih baik dari sumpahnya tersebut, maka hendaklah dia mendatangi atau dia melaksanakan apa yang lebih baik. Ya, jadi kalau seandainya dia bersumpah, kemudian setelah dia bersumpah dia melihat ada yang lebih baik darinya, maka hendaklah dia melaksanakan yang lebih baik tersebut dan dia segera membayar kafarat dari sumpahnya. Contohnya apa? Ya, kita misalnya bersumpah, demi Allah saya tidak akan membantu si fulan, karena kita kesal kepada seseorang. Misalnya ada tetangga kita seorang miskin, dia seorang yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Kemudian karena kita kesal dengan tingkah lakunya, karena kita kesal misalnya dia tidak menghormati orang lain, kemudian kita mengatakan demi Allah saya tidak akan mau membantu dia. Lalu misalnya tiba-tiba terjadi kecelakaan menimpa keluarganya. Kita melihat, saya sudah bersumpah tidak akan membantu dia, tapi sekarang kalau saya perhatikan dia dalam keadaan membutuhkan uang, saya punya uang, apa yang harus saya lakukan? Kalau merujuk kepada hadis yang ke-72 dari kitab Riyadhus Shalihin ini, maka yang terbaik adalah kita bantu orang tersebut dan kita membayar kafarat atas sumpah kita.
Artinya kita batalkan sumpah kita. Kafaratnya sebagaimana yang saya jelaskan tadi, yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Maidah ayat yang ke-89, 3 pilihan, yaitu memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Kalau tidak mendapatkan satu dari ketiga ini, ketiga-tiganya tidak ada, maka dia boleh berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Inilah para dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan hadis yang ke-72 ini. Dalam hadis yang ke-72 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya ketika kita melihat sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah kita sumpahkan, maka hendaklah kita merubah sumpah kita tersebut. Maka hendaklah kita batalkan sumpah kita tersebut, kita bayar kafarat dari sumpah kita tersebut, kemudian kita melaksanakan apa yang lebih baik dari yang telah kita sumpahkan. Karena di sini kata Rasulullah, "Tsumma ra'a atqalillahi minha falyati taqwa." Kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih baik, lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala darinya, maka hendaklah dia mendatangi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia lebih memperhatikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia lebih memilih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini apa yang dapat saya sampaikan berhubungan dengan hadis yang ke-72 ini. Sebelum saya lanjutkan atau kita masuki adzan salat Isya, mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan untuk pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sumpah demi Allah. Ya. Itu aja. Ya. Kedua, tadi maksud ucapan ada juga sumpah yang makruh. Ya. Ya, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ba'd. Ya, tentang tadi pertanyaan yang pertama, bolehkah kita bersumpah dengan Al-Qur'an? Merujuk kepada hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, berarti kita tidak boleh bersumpah dengan Al-Qur'an. Karena kata Rasulullah, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, faqad kafar au asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah. Artinya selain Allah termasuk Al-Qur'an. Al-Qur'an ini bukan Allah, Al-Quran bukan salah satu nama Allah, Al-Quran bukan salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun di dalamnya ada nama Allah, disebutkan nama-nama Allah, disebutkan sifat-sifat Allah, tapi Al-Qurannya ini bukan nama Allah, bukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kita bersumpah dengan Al-Quran demi Al-Quran, tidak boleh ya. Kita bersumpah dengan mengucapkan demi Al-Quran, itu termasuk yang tidak boleh, karena tadi dikatakan man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur atau dia telah musyrik. Kemudian berhubungan dengan berhubungan dengan sumpah yang makruh. Sumpah yang makruh seperti apa? Ya, mungkin seperti berhubungan dengan perkara-perkara yang makruh juga. Ya, berhubungan dengan perkara-perkara yang makruh. Saya lupa contohnya berhubungan dengan perkara yang makruh yang dikatakan sumpah yang makruh oleh para ulama. Yang jelas itu dijelaskan oleh para ulama, ada sumpah-sumpah tersebut. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, kalau saya masih ingat, akan saya bawakan contohnya berhubungan dengan sumpah yang makruh. Karena saya tidak ingin sekarang saya membawakan contoh tapi ternyata salah. Insyaallah akan saya bawakan contohnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Di awal-awal disebutkan ada yang perkara 2 orang, kemudian diminta salah satunya itu untuk mengucapkan sumpah terkait dengan kepemilikan tanah. Betul. Tapi tadi disebutkan juga bahwa sumpah itu terkait dengan di masa yang akan datang. Betul. Sedangkan yang terkait dengan kepemilikan tanah tadi itu bukan sesuatu yang di masa yang akan datang. Betul. Mungkin mohon penjelasannya aja. Demikian. Ya. Kepemilikan tanah, saya rasa kepemilikan tanah itu merupakan kepemilikan untuk yang selama-lamanya, bukan sudah terjadi.
Ya, karena ini berhubungan dengan kepemilikan. Sekarang ini diperselisihkan oleh dua orang. Sekarang tanah ini sudah ada yang memiliki atau belum? Tanah ini belum ada yang memiliki, karena masih diperselisihkan oleh dua orang ini. Ketika sudah diputuskan tanah ini milik si fulan, berarti sudah milik si fulan tanah tersebut. Karena ini masih diperselisihkan, makanya mereka bersumpah. Ya, bersumpah untuk mengatakan siapa yang sebenarnya pemilik dari tanah tersebut. Makanya diperintahkan oleh Nabi untuk bersumpah. Kemudian sahabat yang satu tadi dia tidak mau bersumpah. Ya, dalam riwayat dikatakan di sini oleh ulama bahwasanya orang tersebut adalah bernama Imru'ul Qais. Ya, orang tersebut bernama Imru'ul Qais. Ya, Imru'ul Qais diperintahkan untuk bersumpah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumpah untuk memiliki tanah tersebut, untuk mengatakan saya yang memiliki tanah. Karena ini belum diputuskan siapa pemilik tanah tersebut. Apakah si Imru'ul Qais ataukah tanah tersebut milik si orang Hadrami. Nah, ketika setelah selesai sumpah baru akan ketahuan siapa pemilik dari tanah tadi. Maka diperintahkan untuk bersumpah. Kalau seandainya sudah jelas tanah ini milik si Imru'ul Qais masalahnya, maka tidak perlu ada sumpah lagi karena sudah jelas ini adalah milik si fulan. Jadi diperintahkan untuk dikatakan disumpahkan itu dikarenakan belum ada kepemilikan yang sah yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain? Iya, Bapak. Tata cara sumpah. Ya. Ada yang pakai doa Quran, ada yang sumpah pocong dan sebagainya. Dia benar ya. Betul. Tentang permasalahan tata cara sumpah yang benar seperti apa? Sumpah itu adalah perbuatan lisan, perbuatan lidah. Artinya ketika kita mengucapkan demi Allah, itu sudah mencakup segalanya. Kita ini tidak perlu menggunakan Al-Quran, tidak perlu menggunakan sumpah pocong, tidak perlu menggunakan apa-apa. Kenapa? Karena kita menggunakan nama yang maha besar. Kita menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita menggunakan nama Allah kita akan main-main? Salah kalau seandainya orang bersumpah, oh kalau seandainya sudah sumpah pocong berarti dia tidak mau berdusta. Kalau tidak sumpah pocong, dia main-main dengan sumpahnya. Ini yang haram hukumnya. Ya, jadi sumpah itu bagaimana caranya? Ya caranya dengan mengucapkan lisan saja sudah cukup. Demi Allah itu dia sudah bersumpah. Tidak harus misalnya menggunakan Al-Quran, tidak harus sumpah pocong, tidak harus menghadirkan saksi dan lain sebagainya. Itu tidak ada keharusan di dalam bersumpah. Ya, ketika seorang bersumpah tidak harus mendatangkan saksi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain? Sudah masuk waktu Isya? Ya, karena waktu Isya sudah masuk, saya cukupkan kajian pada hari ini sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.